Bab 1730, Invasi Ras Dewa. Su Zimo dan tubuh sejati naga Phoenix berlari dan mengejar Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Tanpa Bayangan. Awalnya, mereka berdua melaju kencang ke satu arah. Namun, ketika mereka tiba di perbatasan wilayah utara, kedua kaisar terbelah menjadi dua arah dan melarikan diri secara terpisah. Mata Kaisar Penyihir Neraka bersinar dengan kekejaman dan kegilaan saat dia melaju menuju habitat ras penyihir di benua tengah. Pada saat yang sama, dia menarik jimat dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan. Dia harus memberitahu ras penyihir dan bersiap untuk menggunakan kartu truf terakhir mereka. Namun, Kaisar Tanpa Bayangan tidak melarikan diri ke tanah leluhurnya. Setelah merenung sejenak, dia mengubah arah dan berlari menuju reruntuhan Kunlun di barat. Pikiran Kaisar Tanpa Bayangan itu sederhana. Jika dia melarikan diri ke tanah leluhurnya, dia pasti akan memancing Desolate Martial. Pada saat itu, para raksasa yang menjaga tanah leluhur juga akan dimusnahkan. Garis miring. Alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri ke reruntuhan Kunlun adalah karena dia ingin melawan Desolate Martial sampai mati. Reruntuhan Kunlun memiliki wilayah terlarang kekuatan suci dan mereka akan mati bersama. Ketika Su Zimo melihat Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Tanpa Bayangan terbelah menjadi dua arah, dia ragu sejenak dan memutuskan untuk membiarkan tubuh sejati naga Phoenix memburu Kaisar Penyihir Neraka. Arah Kaisar Penyihir Neraka jelas merupakan tanah leluhur ras penyihir. Dia tidak tahu kartu truf apa lagi yang akan dimiliki Kaisar Penyihir Neraka jika yang terakhir kembali ke tanah leluhurnya. Ras penyihir mengolah roh esensi mereka. Adapun roh esensi dari tubuh sejati naga Phoenix, itu dilindungi oleh bola cahaya yang menyala-nyala dan sulit untuk teknik membunuh ras penyihir apapun yang ditargetkan pada roh esensi untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati naga Phoenix. Dalam aspek itu, tubuh sejati teratai hijau relatif lebih lemah. Pada pemikiran itu, dua tubuh yang sebenarnya terpisah dan masing-masing mengejar Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Tanpa Bayangan. Su Zimo melepaskan semua teknik melarikan diri dan keterampilan rahasianya. Sayap etiril di belakangnya menyebar dan dia menggunakan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas, dan Zephyr Thunder Escape pada saat yang bersamaan. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mengecilkan tanah menjadi beberapa inci dan mencakup ribuan kilometer secara instan. Meski begitu, dia tidak bisa memperpendek jarak antara dia dan Kaisar Tanpa Bayangan. Tiba-tiba, gempa dahsyat terdengar dari ekstrim west. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari langit reruntuhan Kunlun, seolah ingin merobek cakrawala. Fluktuasi energi meningkat dan bahkan meluas ke seluruh daratan Tianhuang, bahkan 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua dapat merasakannya. Gelombang besar melonjak melalui 3 lautan. Makhluk hidup dari 10.000 ras yang bertarung di perbatasan wilayah utara mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hanya beberapa ahli ras dewa yang melihat cahaya keemasan di langit ekstrim west dengan pemikiran yang mendalam. Beberapa kaisar ras dewa tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tatapan mereka bersinar terang dengan semangat tinggi. Su Zimo berhenti di jalurnya dan menatap ekstrim west dengan ekspresi muram. Sesuatu telah terjadi. Jika dia tidak salah, keributan dari ekstrim west seharusnya berasal dari Gua Pelangi. Ras dewa telah menyerbu, memikirkan bahwa ras dewa akan menyerang daratan Tianhuang pada saat kritis ini. Dalam keadaan normal, dengan keberadaan wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun, bahkan jika ras dewa menyerbu, mereka hanya akan berada di alam tubuh bersama paling banyak. Mereka bukan ancaman bagi Su Zimo saat ini. Namun, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir di reruntuhan Kunlun. Kekuatan wilayah terlarang Divine Power semakin lemah. Su Zimo tidak akan terkejut jika daratan dewa memiliki metode apapun yang dapat menembus wilayah terlarang kekuatan suci dan memasuki daratan Tianhuang. Situasinya akan mengerikan jika pasukan utama daratan dewa menyerbu daratan Tianhuang. Daratan dewa adalah peradaban yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah salah satu dari 1 miliar cabai kecil, ras dewa memiliki garis keturunan yang kuat dan dapat mengolah fenomena garis darah sejak lahir. Tidak ada yang tahu seberapa maju peradaban daratan dewa. Ada kemungkinan besar bahwa invasi ke daratan dewa akan lebih serius dan menakutkan daripada aliansi 6 ras primordial. Lebih penting lagi, saat ini, 10.000 ras dari daratan Tianhuang bertarung satu sama lain dan menderita kerugian besar. Baik itu iblis, manusia atau ras primordial, semuanya menderita kerugian besar. Invasi daratan dewa pada saat ini sama dengan menambahkan penghinaan pada cedera untuk daratan Tianhuang. Su Zimo berhenti dan melihat ke arah barat.
Pada saat itu, dia hanya bisa berharap bahwa wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun bisa berguna dan menghentikan Kaisar Daratan Dewa. Kaisar tanpa bayangan juga berhenti dan tidak terus melarikan diri menuju reruntuhan Kunlun. Tiba-tiba, cahaya keemasan di atas reruntuhan Kunlun meningkat. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat merobek langit dan berubah menjadi pilar cahaya keemasan menyilaukan yang melonjak ke cakrawala. Daratan Tianhuang terguncang. Kaisar Daratan Dewa telah tiba. Hanya Kaisar yang bisa melepaskan aura seperti itu dan meledak dengan fluktuasi energi seperti itu. Memang, tak lama, pasukan besar ras dewa muncul di langit reruntuhan Kunlun. Mereka padat dan yang di depan adalah pembalap dewa. Baik itu kuda atau penunggang ras dewa, semuanya mengenakan baju besi. Kuda-kuda ras dewa juga kuda surgawi dengan garis keturunan yang kuat. Ada tanduk tajam di dahi mereka yang sepertinya bisa menembus cakrawala. Ada lebih dari 10.000 pengendara ras dewa dan semuanya berada di ranah tubuh bersama. Ada 10.000 makhluk ras dewa tubuh bersama. Jika dia tidak salah, ini jelas merupakan kekuatan utama dari daratan dewa. Tentu saja, hal yang paling mencolok bukanlah 10.000 pembalap ras Conjoined Bodyguard. Di tengah para pengendara ras dewa ada ratusan leluhur ras dewa. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan pedang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat. Namun, setiap makhluk ras dewa sangat tampan dan tinggi. Para wanita juga tak tertandingi cantik dengan sosok anggun. Di antara ratusan leluhur ras dewa, ada 4 kaisar ras dewa. Ada 3 pria dan seorang wanita dan mereka semua sudah tua. 4 kaisar ras dewa memegang senjata yang berbeda di tangan mereka. Seorang kaisar dari ras dewa memegang pedang raksasa. Pedang raksasa itu adalah pedang kemalangan yang telah melukai Su Zimo sebelumnya. Kaisar ras dewa lainnya memegang tombak emas yang bersinar dengan aura menakutkan, seolah-olah itu bisa menilai segalanya. Kaisar ketiga memegang perisai hitam pekat yang memancarkan aura gelap. Kaisar keempat memegang tongkat surgawi yang berkilauan. Keempat kaisar masing-masing memegang senjata surgawi yang kuat dan menyalurkan kekuatan senjata surgawi, menciptakan jalan melalui wilayah terlarang kekuatan surgawi di atas reruntuhan Kunlun. Tentara ras dewa memasuki daratan Tianhuang dengan selamat. Su Zimo menyipitkan pandangannya sedikit dan melihat melewati pasukan ras dewa dan ratusan leluhur ras dewa keempat kaisar. Baik itu 10.000 pasukan pengendara ras dewa tubuh bersama, ratusan leluhur ras dewa, 4 kaisar ras dewa atau 4 senjata surgawi, tidak ada yang paling mencolok. Di tengah pasukan ras dewa, dikelilingi oleh 4 kaisar ras dewa, ada tahta surgawi yang dipenuhi permata dan batu giok. Tidak ada yang menahannya di bawah. Namun, tahta surgawi melayang dan memancarkan cahaya surgawi. Ada seseorang di atas tahta surgawi. Orang itu mengenakan mahkota di kepalanya dan duduk di atas tahta surgawi. Dia tampak sangat mulia dan mempesona. Bahkan 4 kaisar ras dewa harus mematuhi perintahnya. Mahkota itu memancarkan kekuatan misterius yang menyembunyikan penampilan makhluk ras dewa. Bab 1730, Invasi Ras Dewa. Su Zimo dan tubuh sejati naga Phoenix berlari dan mengejar kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan. Awalnya, mereka berdua melaju kencang ke satu arah. Namun, ketika mereka tiba di perbatasan wilayah utara, kedua kaisar terbelah menjadi 2 arah dan melarikan diri secara terpisah. Mata kaisar penyihir neraka bersinar dengan kekejaman dan kegilaan saat dia melaju menuju habitat ras penyihir di benua tengah. Pada saat yang sama, dia menarik jimat dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan. Dia harus memberitahu ras penyihir dan bersiap untuk menggunakan kartu truf terakhir mereka. Namun, kaisar tanpa bayangan tidak melarikan diri ke tanah leluhurnya. Setelah merenung sejenak, dia mengubah arah dan berlari menuju reruntuhan Kunlun di barat. Pikiran kaisar tanpa bayangan itu sederhana. Jika dia melarikan diri ke tanah leluhurnya, dia pasti akan memancing desolate marsial. Pada saat itu, para raksasa yang menjaga tanah leluhur juga akan dimusnahkan. Garis miring. Alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri ke reruntuhan Kunlun adalah karena dia ingin melawan desolate marsial sampai mati. Reruntuhan Kunlun memiliki wilayah terlarang kekuatan suci dan mereka akan mati bersama. Ketika Su Zimo melihat kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan terbelah menjadi 2 arah, dia ragu sejenak dan memutuskan untuk membiarkan tubuh sejati naga Phoenix memburu kaisar penyihir neraka. Arah kaisar penyihir neraka jelas merupakan tanah leluhur ras penyihir. Dia tidak tahu kartu truf apa lagi yang akan dimiliki kaisar penyihir neraka jika yang terakhir kembali ke tanah leluhurnya.
Ras penyihir mengolah roh esensi mereka. Adapun roh esensi dari tubuh sejati naga Phoenix, itu dilindungi oleh bola cahaya yang menyala-nyala dan sulit untuk teknik membunuh ras penyihir apapun yang ditargetkan pada roh esensi untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati naga Phoenix. Dalam aspek itu, tubuh sejati teratai hijau relatif lebih lemah. Pada pemikiran itu, dua tubuh yang sebenarnya terpisah dan masing-masing mengejar kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan. Suzimo melepaskan semua teknik melarikan diri dan keterampilan rahasianya. Sayap etiril di belakangnya menyebar dan dia menggunakan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas, dan Zephyr Thunder Escape pada saat yang bersamaan. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mengecilkan tanah menjadi beberapa inci dan mencakup ribuan kilometer secara instan. Meski begitu, dia tidak bisa memperpendek jarak antara dia dan kaisar tanpa bayangan. Tiba-tiba, gempa dahsyat terdengar dari ekstrim west. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari langit reruntuhan Kunlun, seolah ingin merobek cakrawala. Fluktuasi energi meningkat dan bahkan meluas ke seluruh daratan Tianhuang, bahkan 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua dapat merasakannya. Gelombang besar melonjak melalui 3 lautan. Makhluk hidup dari 10.000 ras yang bertarung di perbatasan wilayah utara mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hanya beberapa ahli ras dewa yang melihat cahaya keemasan di langit ekstrim west dengan pemikiran yang mendalam. Beberapa kaisar ras dewa tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tatapan mereka bersinar terang dengan semangat tinggi. Suzimo berhenti di jalurnya dan menatap ekstrim west dengan ekspresi muram. Sesuatu telah terjadi. Jika dia tidak salah, keributan dari ekstrim west seharusnya berasal dari Gua Pelangi. Ras dewa telah menyerbu, memikirkan bahwa ras dewa akan menyerang daratan Tianhuang pada saat kritis ini. Dalam keadaan normal, dengan keberadaan wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun, bahkan jika ras dewa menyerbu, mereka hanya akan berada di alam tubuh bersama paling banyak. Mereka bukan ancaman bagi Suzimo saat ini. Namun, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir di reruntuhan Kunlun. Kekuatan wilayah terlarang Divine Power semakin lemah. Suzimo tidak akan terkejut jika daratan dewa memiliki metode apapun yang dapat menembus wilayah terlarang kekuatan suci dan memasuki daratan Tianhuang. Situasinya akan mengerikan jika pasukan utama daratan dewa menyerbu daratan Tianhuang. Daratan dewa adalah peradaban yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah salah satu dari 1 miliar cabai kecil, ras dewa memiliki garis keturunan yang kuat dan dapat mengolah fenomena garis darah sejak lahir. Tidak ada yang tahu seberapa maju peradaban daratan dewa. Ada kemungkinan besar bahwa invasi ke daratan dewa akan lebih serius dan menakutkan daripada aliansi 6 ras primordial. Lebih penting lagi, saat ini, 10.000 ras dari daratan Tianhuang bertarung satu sama lain dan menderita kerugian besar. Baik itu iblis, manusia atau ras primordial, semuanya menderita kerugian besar. Invasi daratan dewa pada saat ini sama dengan menambahkan penghinaan pada cedera untuk daratan Tianhuang. Suzimo berhenti dan melihat ke arah barat. Pada saat itu, dia hanya bisa berharap bahwa wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun bisa berguna dan menghentikan kaisar daratan dewa. Kaisar tanpa bayangan juga berhenti dan tidak terus melarikan diri menuju reruntuhan Kunlun. Tiba-tiba, cahaya keemasan di atas reruntuhan Kunlun meningkat. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat merobek langit dan berubah menjadi pilar cahaya keemasan menyilaukan yang melonjak ke cakrawala. Daratan Tianhuang terguncang. Kaisar daratan dewa telah tiba. Hanya kaisar yang bisa melepaskan aura seperti itu dan meledak dengan fluktuasi energi seperti itu. Memang, tak lama, pasukan besar ras dewa muncul di langit reruntuhan Kunlun. Mereka padat dan yang di depan adalah pembalap dewa. Baik itu kuda atau penunggang ras dewa, semuanya mengenakan baju besi. Kuda-kuda ras dewa juga kuda surgawi dengan garis keturunan yang kuat. Ada tanduk tajam di dahi mereka yang sepertinya bisa menembus cakrawala. Ada lebih dari 10.000 pengendara ras dewa dan semuanya berada di ranah tubuh bersama. Ada 10.000 makhluk ras dewa tubuh bersama. Jika dia tidak salah, ini jelas merupakan kekuatan utama dari daratan dewa. Tentu saja, hal yang paling mencolok bukanlah 10.000 pembalap ras conjoined bodyguard. Di tengah para pengendara ras dewa ada ratusan leluhur ras dewa. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan pedang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat. Namun, setiap makhluk ras dewa sangat tampan dan tinggi. Para wanita juga tak tertandingi cantik dengan sosok anggun. Di antara ratusan leluhur ras dewa, ada 4 kaisar ras dewa. Ada 3 pria dan seorang wanita dan mereka semua sudah tua.
4 kaisar ras dewa memegang senjata yang berbeda di tangan mereka. Seorang kaisar dari ras dewa memegang pedang raksasa. Pedang raksasa itu adalah pedang kemalangan yang telah melukai Su Zimo sebelumnya. Kaisar ras dewa lainnya memegang tombak emas yang bersinar dengan aura menakutkan, seolah-olah itu bisa menilai segalanya. Kaisar ketiga memegang perisai hitam pekat yang memancarkan aura gelap. Kaisar keempat memegang tongkat surgawi yang berkilauan. Keempat kaisar masing-masing memegang senjata surgawi yang kuat dan menyalurkan kekuatan senjata surgawi, menciptakan jalan melalui wilayah terlarang kekuatan surgawi di atas reruntuhan Kunlun. Tentara ras dewa memasuki daratan Tianhuang dengan selamat. Su Zimo menyipitkan pandangannya sedikit dan melihat melewati pasukan ras dewa dan ratusan leluhur ras dewa keempat kaisar. Baik itu 10.000 pasukan pengendara ras dewa tubuh bersama, ratusan leluhur ras dewa, 4 kaisar ras dewa atau 4 senjata surgawi, tidak ada yang paling mencolok. Di tengah pasukan ras dewa, dikelilingi oleh 4 kaisar ras dewa, ada tahta surgawi yang dipenuhi permata dan batu giok. Tidak ada yang menahannya di bawah. Namun, tahta surgawi melayang dan memancarkan cahaya surgawi. Ada seseorang di atas tahta surgawi. Orang itu mengenakan mahkota di kepalanya dan duduk di atas tahta surgawi. Dia tampak sangat mulia dan mempesona. Bahkan 4 kaisar ras dewa harus mematuhi perintahnya. Mahkota itu memancarkan kekuatan misterius yang menyembunyikan penampilan makhluk ras dewa. Bab 1731, bunuh dia. Di atas lembah tulang naga. Beberapa kaisar ras dewa yang acak-acakan memandangi pasukan ras dewa yang mendekat dari barat ekstrim dengan ekspresi bersemangat. Akhirnya di sini, pedang kemalangan, perisai bencana, tongkat fajar dan tombak penghakiman. 4 senjata penghakiman surgawi dari ras dewa kita telah turun. Mari kita lihat siapa di daratan Tianhuang yang bisa bertahan melawan mereka. Itu seharusnya kaisar dewa dari daratan dewa kita di atas tahta. Beberapa makhluk ras dewa yang masih bertarung di perbatasan wilayah utara bahkan lebih bersemangat. Meskipun ada juga kaisar dengan gelar berbeda di daratan dewa, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar daratan dewa dan disebut kaisar dewa. Hanya kaisar dewa yang memenuhi syarat untuk duduk di tahta tertinggi itu dan mengenakan mahkota kaisar dewa. Legenda mengatakan bahwa mahkota kaisar dewa adalah harta karun tertinggi yang diturunkan dari alam dewa. Ras lain, termasuk ras dewa sendiri, bahkan kaisar ras dewa akan mati di tempat jika mereka berani duduk di atas tahta kaisar dewa. Garis miring. Tanpa pengakuan mahkota kaisar dewa, seseorang tidak akan mampu menahan berat mahkota dan akan dihancurkan sampai mati. Seseorang hanya bisa menjadi satu-satunya kaisar dewa dari daratan dewa setelah mendapatkan pengakuan atas 2 harta karun tertinggi. Peradaban daratan dewa berasal dari 2 harta karun yang diturunkan dari alam dewa. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Baik itu pertarungan antara kaisar di atas lembah tulang naga atau 10.000 balapan di persimpangan wilayah utara, semuanya berangsur-angsur berhenti. Kaisar tanpa bayangan membeku di udara karena terkejut. Sesaat kemudian, dia tersadar dari pingsannya dan sedikit mengernyit. Berbalik, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Pada saat itu, dia terjepit di tengah. Su Zimo ada di belakang dan pasukan ras dewa di depan. Selanjutnya, pasukan ras dewa maju dengan sangat cepat dan tiba di benua tengah tak lama, melaju menuju wilayah utara. Banyak pengendara ras dewa berlari kencang di cakrawala dan mengendarai awan dengan aura deras. Seluruh kekosongan bergemuruh dan bergetar di bawah menginjak-injak pengendara ras dewa saat retakan muncul di kekosongan. Langit dan bumi bergemuruh. Kaisar tanpa bayangan merenung sejenak tanpa berbalik. Dia pasti akan mati melawan Su Zimo. Meskipun pasukan ras dewa mengancam, ras raksasa masih berada di pihak yang sama dengan ras dewa daratan Tianhuang. Selanjutnya, sebagai kaisar top, dia adalah ahli top tidak peduli di benua mana dia berada. Jika dia membawa ras raksasa untuk bermitra dengan ras dewa, yang terakhir pasti akan menyambut mereka. Pada pemikiran itu, kaisar tanpa bayangan punya rencana dan menyerang pasukan ras dewa. Saya tanpa bayangan dari ras raksasa dan saya salah satu dari 9 ras primordial dari daratan Tianhuang bersama dengan ras dewa. Kami berada di pihak yang sama dan berjuang bergandengan tangan berkali-kali. Kaisar tanpa bayangan masih jauh dari pasukan ras dewa ketika dia berteriak, saya bersedia memimpin ras raksasa dan bergabung dengan rekan Daois dari ras dewa kami untuk menekan pengkhianat seperti Desolate Martial. Betapa tak tahu malu. Long Ran tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika dia melihat itu. Para ahli dari ras Kun dan Barbarian mengungkapkan ekspresi marah juga. Sebagai salah satu kaisar terkuat di daratan Tianhuang,
Kaisar Tanpa Bayangan adalah yang pertama tunduk pada invasi ras asing. Kaisar Tanpa Bayangan sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia menyerang ke depan dengan gegabah, ada kemungkinan besar dia akan menarik permusuhan dari pasukan ras dewa. Oleh karena itu, bahkan dari jauh, Kaisar Tanpa Bayangan sudah mulai berteriak untuk mengungkapkan niat baiknya dengan sikap yang tulus. Memang, kecepatan pasukan ras dewa melambat. Tak lama, pasukan ras dewa tiba di hadapan Kaisar Tanpa Bayangan dan membuka jalan untuknya. Dalam sekejap mata, Kaisar Tanpa Bayangan dikelilingi oleh ras dewa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Kaisar Tanpa Bayangan. Sebagai Kaisar atas daratan Tianhuang, Kaisar Tanpa Bayangan masih tenang dan tak kenal takut meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari ras lain. Salam, rekan Daois dari ras dewa. Terhadap ratusan leluhur ras dewa, Kaisar Tanpa Bayangan tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum. 4 kaisar ras dewa yang menggunakan senjata penghakiman surgawi menilai Kaisar Tanpa Bayangan dengan tatapan cermat. Namun, 4 kaisar ras dewa tidak memiliki sikap apapun di permukaan. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat orang di atas tahta surgawi dengan ekspresi bertanya. Kaisar Tanpa Bayangan juga tahu. Di antara banyak makhluk ras dewa, yang memiliki status tertinggi dan paling mulia adalah orang yang duduk di singgasana surgawi dengan mahkota di kepalanya. Bahkan 4 kaisar ras dewa dengan aura kuat harus mematuhi orang ini. Namun, penampilan orang itu buram di bawah penutup mahkota. Dewa Kaisar, orang ini telah tunduk. Bagaimana kita harus menghadapinya? Pria tua berbaju besi dengan pedang kemalangan di punggungnya mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya dan membungkuk sedikit kepada orang di atas tahta surgawi, bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar Dewa mengangkat tangannya sedikit. Kaisar Tanpa Bayangan mendarat di telapak tangan orang itu. Itu adalah telapak tangan yang lembut dan lembut, bahkan berkilauan. Sepertinya itu adalah tangan seorang wanita. Saat Kaisar Tanpa Bayangan membiarkan imajinasinya menjadi liar, Kaisar Dewa berbicara dengan lembut dan mengucapkan 2 kata. Bunuh dia. Sebelum Kaisar Tanpa Bayangan bisa bereaksi, sebuah teriakan terdengar dari samping. Membunuh. Pria tua lapis baja itu menarik pedang kemalangan di punggungnya dan menebas dengan kejam ke Kaisar Tanpa Bayangan. Meskipun Kaisar ras dewa sudah menjadi orang tua, ki darahnya masih sangat kuat dan melonjak ke langit. Di tangan lelaki tua dari ras dewa, pedang kemalangan memancarkan aura dingin dan jahat. Pola hitam pada pedang bersinar terang dan melepaskan ki pedang hitam yang merobek udara. Kaisar Tanpa Bayangan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi dan memilih untuk tunduk sebagai kaisar tingkat atas, pihak lain tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar Tanpa Bayangan memanggil harta karun darmik takdirnya dengan tergesa-gesa dan 2 pedang melengkung yang menyerupai bulan memblokir pedang kemalangan. Dentang. Ada ledakan keras dan bunga api beterbangan. Kaisar Tanpa Bayangan bergidik dan memuntahkan darah. Harta dharmanya, pedang melengkung, di tangannya dikirim terbang oleh pedang kemalangan. Reaksinya lebih lambat untuk memulai dan dia tidak bisa melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Selain itu, dia baru saja bertarung melawan Suzimo dan telah menghabiskan banyak ki darah, mengurangi kekuatan tempurnya secara signifikan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Tanpa Bayangan terluka parah setelah menerima serangan langsung dari Kaisar ras dewa. Pedang kemalangan mengirim harta dharma, pedang melengkung, terbang dan pedang raksasa menebas ke arah Kaisar Tanpa Bayangan dengan cahaya hitam. Kaisar Tanpa Bayangan mengandalkan teknik gerakan mengerikan dari ras raksasa untuk mundur dengan sekuat tenaga. Namun, luka besar muncul di dadanya dari sinar pedang hitam pekat dari Sword of Misfortune. Tebasan itu hampir memotong Kaisar Tanpa Bayangan menjadi 2. Kaisar Tanpa Bayangan memiliki ekspresi ngeri saat dia memelototi lelaki tua dari ras dewa dengan ekspresi yang bertentangan, kemarahan, kebingungan, dan keraguan. Dia tidak bisa mengerti. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Orang tua dari ras dewa berjalan ke arahnya dengan pedang kemalangan di tangannya. Transmisi instan. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Tanpa Bayangan melepaskan kekuatan suci tertingginya. Bab 1732, Penjara. Saat ini, Kaisar Tanpa Bayangan dikelilingi oleh pasukan ras dewa dan ada 3 kaisar ras dewa yang belum menyerang. Jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa menggunakan transfer instan. Namun, ketika Kaisar Tanpa Bayangan menyalurkan roh esensinya, kekuatan suci tertinggi menghilang sebelum itu terbentuk. Sosok Kaisar Tanpa Bayangan bergoyang dan wajahnya menjadi pucat.
Dia telah gagal. Kekuatan suci tertinggi yang dia lepaskan telah gagal. Saat transferensi instan akan segera dirilis, kekuatan gelap menyelimuti roh esensi Kaisar tanpa bayangan. Kekuatan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada roh esensinya. Namun, itu mengisolasi hubungannya dengan divine power tertingginya, menyebabkan instant transference gagal. Apa yang terjadi? Apa itu? Garis miring. Kaisar tanpa bayangan terkejut ketika dia memeriksa kekuatan gelap yang melekat pada roh esensinya. Perubahan ini benar-benar mengejutkannya. Tiba-tiba, Kaisar tanpa bayangan merasakan sakit yang tajam di dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Luka di dadanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, darah yang mengalir dari lukanya sudah menjadi hitam. Daging di kedua sisi luka sudah menjadi hitam pekat. Selanjutnya, kekuatan hitam masih menyebar ke seluruh tubuhnya melalui luka. Itu pedang itu. Jantung Kaisar tanpa bayangan berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan jawaban. Kamu ingin melarikan diri setelah terluka oleh pedang kemalangan. Saat itu, lelaki tua dari ras dewa telah tiba di belakang Kaisar tanpa bayangan dan memotong yang terakhir menjadi dua. Darah dan organ berceceran di tanah. Roh esensi Kaisar tanpa bayangan terjerat oleh kekuatan kemalangan dan tidak bisa lepas dari kesadarannya, itu terbunuh oleh satu serangan pedang. Kaisar tertinggi ras raksasa terbunuh oleh dua serangan pedang dari orang tua ras dewa. Pada kenyataannya, jika Kaisar tanpa bayangan berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak akan mati dalam pertempuran melawan orang tua dari ras dewa. Namun, kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari puncaknya setelah pertempuran dengan Suzimo. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka ras dewa akan menyerangnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia meremehkan kekuatan pedang kemalangan, itulah alasan kematiannya. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras tercengang ketika mereka melihat itu. Ekspresi pendongeng, Longran dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak melawan orang tua dari ras dewa, mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa ras dewa membunuh Kaisar tanpa bayangan tanpa ragu-ragu adalah indikasi yang jelas dari pendirian mereka. Ras dewa mungkin memulai pembantaian di daratan Tianhuang. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka menyerah. Baik. Bagus membunuh. Banyak makhluk ras dewa di daratan Tianhuang secara alami disegarkan dan bersemangat. Mereka telah mengalami penghinaan yang cukup setelah ditinggalkan oleh 10.000 ras daratan Tianhuang selama ini. Hari ini, akhirnya giliran mereka yang merasa bangga. Pada saat itu, Kaisar Penyihir Neraka telah kembali ke tanah leluhur ras penyihir. Melihat semuanya dari jauh, Kaisar Penyihir Neraka mencibir dan bergumam, daratan dewa. Fufu, ketika saatnya tiba, aku akan memastikan kalian semua tinggal di daratan Tianhuang. Mulai sekarang, daratan Tianhuang akan menjadi milik ras penyihir. Dengan mengatakan itu, Kaisar Penyihir Neraka memasuki sebuah lembah di tanah leluhur ras penyihir dalam sekejap. Ada ratusan ribu penyihir menunggu perintahnya. Tiba-tiba, retakan muncul di udara di atas benua tengah. 3 kaisar ras dewa di atas lembah tulang naga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Mereka merobek kekosongan dan turun ke sini. Beberapa leluhur ras dewa juga melaju kencang. Salam, Kaisar Dewa. 3 kaisar ras dewa terluka dan tampak menyedihkan. Ketika mereka melewati pasukan ras dewa dan tiba di hadapan Kaisar Dewa, mereka berlutut. Yang mulia, Anda akhirnya di sini. Kami sudah menunggu hari ini terlalu lama. Yang mulia, tolong beri perintah. Kami akan menyapu 10.000 ras dengan pasukan ras dewa dan menaklukkan daratan Tianhuang sepenuhnya. 3 kaisar ras dewa berteriak. Kaisar dewa di atas tahta surgawi tetap tidak bergerak dan diam. 3 kaisar ras dewa berteriak untuk waktu yang lama tetapi secara bertahap menjadi tenang ketika mereka tidak menerima tanggapan. Yang mulia, ada apa? Kaisar ras dewa berkata dengan hati-hati, saat ini, 10.000 ras dari daratan Tianhuang sedang bertarung dan banyak ahli dari 10.000 ras telah mati. Ini adalah kesempatan terbaik. Betul sekali. Kaisar ras dewa lainnya menambahkan dengan tergesa-gesa, saat ini, satu-satunya ancaman di daratan Tianhuang adalah kaisar bela diri dari umat manusia. Selama kita membunuh kaisar bela diri, daratan Tianhuang tidak akan lagi menjadi ancaman. Kaisar bela diri, kaisar bela diri. Kaisar dewa di atas tahta tiba-tiba bergumam. Itu benar, kaisar bela diri. Ketika kaisar ras dewa di bawah mendengar jawabannya, dia disegarkan dan berkata dengan tergesa-gesa, gelar Dao Kaisar bela diri adalah bela diri desolate dan dia memiliki 2 tubuh sejati.
Namun, dua tubuh yang sebenarnya telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran ini. Kaisar Dewa mengangkat tangannya perlahan. Kaisar Ras Dewa berhenti dengan tergesa-gesa. Untuk beberapa alasan, setiap gerakan Kaisar Dewa memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dia tidak berani menyinggung Kaisar Dewa. Ikat mereka, Kaisar Dewa berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami, 4 Kaisar Ras Dewa di samping tahta surgawi sedikit mengangguk dan berjalan menuju 3 Kaisar Ras Dewa dari daratan Tianhuang. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Kami mencoba membantumu dan Ras Dewa kami. 3 Kaisar Ras Dewa dari daratan Tianhuang gelisah dan ingin melawan. Ekspresi lelaki tua dari Ras Dewa dengan pedang kemalangan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, beraninya kau melawan kehendak Kaisar Dewa. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, 3 Kaisar Ras Dewa dari daratan Tianhuang ketakutan. Melekat. Dentang. Cincin penyimpanan di jari lelaki tua dari Ras Dewa itu menyala dan dia menarik rantai raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kedua ujung rantai itu adalah kait yang tajam. Setelah menusuk daging, itu akan terkunci rapat. 3 Kaisar Ras Dewa dari daratan Tianhuang ketakutan dan menggigil, tetapi mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa membiarkan lelaki tua Ras Dewa itu membungkus rantai di sekitar mereka dengan erat. Kait di ujung rantai menembus daging mereka dan darah segar mengalir. 3 Kaisar gemetar kesakitan tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan tetap diam. Pendongeng, Long Ran dan yang lainnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Kaisar Dewa. Su Zimo sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Beberapa leluhur Ras Dewa melaju dari perbatasan wilayah utara. Ketika mereka tiba dan melihat itu, mereka tercengang di tempat dengan ekspresi bingung. Yang mulia, bagaimana dengan mereka? Wanita tua dari Ras Dewa dengan staf fajar membungkuk sedikit dan bertanya dengan lembut. Ikat para leluhur ini juga. Kaisar Dewa berkata dengan acuh tak acuh, semua makhluk Ras Dewa di bawah tingkat leluhur harus dikunci di penjara Ras Dewa. Tidak ada yang akan terhindar. Petik 2. Dipahami. Tentara Ras Dewa setuju dengan mudah. Saat berikutnya, pasukan Ras Dewa menyerbu ke depan dan para leluhur daratan Tianhuang dikunci oleh rantai, tidak dapat bergerak sama sekali. Ketika pasukan Ras Dewa tiba di perbatasan wilayah utara, mereka tidak menyerang makhluk hidup di daratan Tianhuang atau melukai siapapun secara tidak sengaja. Sebaliknya, mereka menangkap semua makhluk Ras Dewa dari daratan Tianhuang, terlepas dari alam kultivasi mereka, dan mengunci mereka di dalam sangkar raksasa. Bab 1733, Tuan Muda, ini aku. Tak lama, makhluk Ras Dewa dari daratan Tianhuang dipenjarakan oleh daratan Dewa. Makhluk hidup di daratan Tianhuang bingung. Kaisar mistik, apa yang terjadi? Long Ran mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang-orang di daratan Dewa gila? Atau mereka sedang merencanakan sesuatu? Kabut muncul di mata pendongeng saat dia mengulurkan jarinya dan menebak dengan cepat. Namun, masih tidak ada hasil setelah beberapa saat. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Kaisar Dewa itu diselimuti oleh lapisan cahaya surgawi yang tidak jelas yang tampaknya berasal dari mahkota dan tahta itu. Saya tidak bisa menebak apapun sama sekali. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, sepertinya tidak ada banyak permusuhan dari daratan Dewa. Su Zimo memandang Kaisar Dewa di atas tahta dengan serius. Dia memiliki tebakan di hatinya tetapi terlalu berani sehingga dia tidak bisa memastikannya. Garis miring. Tak lama kemudian, Kaisar Dewa tiba tidak jauh dari Su Zimo di bawah perlindungan banyak makhluk Ras Dewa. Kaisar Dewa berdiri perlahan dari singgasananya. Tatapan Su Zimo bergeser. Kaisar Dewa memiliki rambut emas sebahu dan tinggi dengan sosok yang menggairahkan. Dia mengenakan jubah putih yang suci dan elegan, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Itu adalah seorang wanita. Sayangnya, dia bukan orang yang diduga Su Zimo. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Nianqi mengetahui tentang kebenaran perang primordial di reruntuhan Kunlun, dia merasa bersalah dan tidak tahu bagaimana menghadapi Su Zimo atau roh malam. Karena itu, dia melompat ke Gua Pelangi dan menuju ke daratan Dewa. Tidak ada kabar tentangnya selama bertahun-tahun. Ketika Su Zimo melihat bahwa daratan Dewa tampaknya tidak memiliki banyak permusuhan terhadap daratan Tianhuang, sebuah pemikiran berani bahkan terlintas di benaknya. Permaisuri Dewa dari daratan Dewa mungkin adalah Nianqi. Namun, Su Zimo menggelengkan kepalanya saat dia melihat Permaisuri Dewa berdiri. Meskipun penampilannya tidak dapat dilihat, dia mengenal Nianqi dengan baik setelah dia mengikutinya begitu lama.
Nian Qi memiliki garis keturunan ras dewa dan selalu terlihat seperti gadis muda. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun, dia tidak akan banyak berubah. Bukan hanya perubahan pada sosoknya, bahkan auranya sangat berbeda. Nian Qi biasanya sangat patuh di sisi Su Zimo. Namun, permaisuri dewa di hadapannya memiliki aura yang kuat. Meskipun dia memiliki sosok iblis, dia tampak sangat surgawi dan tidak bisa diabaikan. Permaisuri dewa berdiri dan menatap Su Zimo dalam diam. Su Zimo sedikit mengernyit bingung. Sesaat kemudian, permaisuri dewa meninggalkan tahtanya dan berjalan perlahan menuju Su Zimo. 4 kaisar ras dewa mengikuti dengan cermat dan banyak makhluk ras dewa membuka jalan. Keduanya berjarak kurang dari 10 kaki. Permaisuri dewa mengangkat tangannya dan berkata dengan lembut, kalian bisa tinggal di sini. 4 kaisar ras dewa bertukar pandang dan berhenti di jalur mereka. Telinga Su Zimo berkedut. Suara itu familiar tapi juga asing. Permaisuri dewa berjalan menuju Su Zimo sendirian. Su Zimo tidak bisa merasakan permusuhan dari permaisuri dewa. Meski begitu, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Pada saat itu, Su Zimo bukan satu-satunya. Di daratan Tianhuang, bahkan beberapa ahli yang bertarung di persimpangan wilayah utara berhenti dan melihat ke atas. Makhluk hidup dari 10.000 ras dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang penasaran apa yang akan terjadi ketika Kaisar Bela Diri dan Permaisuri Dewa, 2 ahli puncak dari daratan masing-masing, bertemu untuk pertama kalinya. Tak lama, Permaisuri Dewa tiba di hadapan Su Zimo. Mereka berdua berjarak kurang dari 1 lengan. Bagi Kaisar, jarak itu sangat dekat dan berbahaya. Namun, Su Zimo tidak mundur dan hanya menatap Permaisuri Dewa yang mendekat dengan tenang dengan tatapan bertanya dan bingung. Kedua Kaisar berdiri saling berhadapan. Segera setelah itu, di depan semua orang, Permaisuri Dewa membungkuk kepada Kaisar Bela Diri. Keributan pecah di seluruh daratan Tianhuang. Makhluk hidup dari 10.000 ras melebarkan mata mereka dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Permaisuri Dewa, kamu tidak bisa. 4 ras dewa kaisar dari daratan dewa berseru secara emosional. Nian Qi, Su Zimo memandang permaisuri dewa yang membungkuk di depannya dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Tuan muda, ini aku. Permaisuri dewa mengangkat kepalanya dan kesadaran rohnya bergerak. Kekuatan mahkota menghilang, mengungkapkan wajah yang hampir sempurna yang mengejutkan dunia. Su Zimo tertegun di tempat. Meskipun penampilannya agak berbeda, masih ada jejak yang berbeda dari Nian Qi di masa lalu. Nian Qi telah tumbuh dewasa. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah matanya yang sebiru laut. Matanya dipenuhi dengan kerinduan, ketergantungan, kegembiraan, dan kelembutan yang tak ada habisnya. Sebuah kesadaran melintas di benak Su Zimo. Tidak heran mengapa dia menemukan suara itu akrab dan asing. Itu karena setelah Nian Qi dewasa, dia mengalami perubahan suara yang menyebabkan perubahan seperti itu. Anak itu, ketika pendongeng melihat Nian Qi, dia sedikit tersesat tetapi bereaksi dengan cepat. Dalam keadaan linglung, dia jatuh ke dalam ingatan yang jauh dan meratap. Dahulu kala, ketika dia pertama kali bertemu Su Zimo di ibu kota Great Zhou di wilayah utara, ada seorang gadis yang mengikutinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa ada beberapa garis keturunan ras dewa di tubuh gadis ini. Namun, itu sangat tidak jelas. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanyalah sisa dari ras dewa. Selama bertahun-tahun, Nian Qi telah berada di sisi Su Zimo. Meskipun kultivasinya tidak ketinggalan, dia juga tidak menunjukkan ketajaman. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis dari masa itu telah menjadi permaisuri dewa dari daratan dewa? Nian Qi, ini benar-benar kamu. Su Zimo tersenyum senang. Dalam kegembiraannya, dia bergegas maju dan memegang bahu Nian Qi, membantunya berdiri. Beraninya kamu. Orang tua dari ras dewa yang memegang pedang kemalangan melebarkan matanya dan maju selangkah. Meniup jenggotnya, dia memelototi Su Zimo dan berteriak dengan ekspresi marah, tubuh permaisuri dewa itu suci dan tanpa cacat. Bagaimana kamu bisa menyentuhnya dengan santai? Petik 2. Mundur. Jangan kasar. Nian Qi melirik ke samping dan sedikit mengernyit, berteriak pelan. Orang tua dari ras dewa itu sedikit marah tetapi dia tidak berani melawan dan hanya bisa mundur dengan marah. Nian Qi, bagaimana kamu? Su Zimo juga memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Ceritanya panjang. Nian Qi tersenyum dengan sedikit kepahitan di matanya. Tiba-tiba, Su Zimo merasa kasihan dan sakit hati. Dia tidak melanjutkan bertanya. Namun, dia bisa membayangkan bahwa Nian Qi pasti telah mengalami banyak keluhan,
kesulitan, dan bahaya sendirian di daratan dewa. Sebagai sisa ras dewa dengan garis keturunan yang tidak murni, Nian Qi berhasil naik ke posisi permaisuri dewa langkah demi langkah, penderitaan macam apa yang harus dia tanggung di antaranya. Sampai saat ini kultivasinya, Su Zimo masih memiliki hadiah yang ditinggalkan oleh Dai Yue serta puncak ethereal, Patriark Yuan Bei, hantu berambut merah, api ekstrim, Lin Xuanji dan rekan sekte lainnya di sisinya. Di daratan dewa, Nian Qi sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Previous. Bab 1734, Penebusan. Penerjemah, Lege. Su Zimo tidak pernah percaya pada garis keturunan bawaan. Meskipun 9 ras primordial dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat, pencapaian mereka di masa depan mungkin tidak melebihi ras manusia. Dia, Su Zimo, adalah manusia biasa dan bahkan tidak memiliki akar roh. Saat ini, dia telah mencapai puncak daratan Tianhuang dan dianugerahi gelar Kaisar Bela Diri, dihormati oleh semua ras. 40.000 tahun yang lalu, Dao Lord Bloodfin dan Mong Daming hanyalah keturunan ras primordial yang ditinggalkan. Prestasi terakhir mereka bahkan lebih kuat dari ras primordial dengan garis keturunan murni. Itu sama untuk Nian Qi. Su Zimo percaya bahwa Nian Qi pasti telah mengalami banyak hal di daratan dewa dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan, itu mungkin lebih mengasyikkan daripada ketika dia berada di daratan Tianhuang. Pengalaman itu adalah alasan mengapa dia adalah permaisuri dewa saat ini. Nian Qi, mengapa kamu di sini saat ini? Su Zimo bertanya lagi. Nian Qi tersenyum lembut. Dalam peradaban daratan dewa, ada teknik ramalan yang mirip dengan beberapa teknik ramalan istana enigma yang bisa memprediksi sesuatu. Garis miring. Dalam ramalan saya, ada perubahan besar di daratan Tianhuang. Saya menduga ada kemungkinan besar bahwa pertempuran besar terjadi antara ras primordial dan ras manusia. Itu sebabnya saya membawa klan saya ke sini untuk membantu Anda menekan ras primordial. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Nian Qi tiba-tiba menyatakan, semua makhluk ras dewa, dengarkan. Bergabunglah dengan para pembudidaya manusia di daratan Tianhuang untuk menekan ras penyihir, anggur darah, mata surgawi, raksasa, dan gagak emas. Dipahami. Banyak pengendara ras dewa setuju secara bersamaan. Tentara ras dewa diaktifkan dan kuku besi mereka bergemuruh saat mereka menyerbu menuju medan perang di persimpangan wilayah utara. Satu-satunya yang tertinggal di belakang Nian Qi adalah 4 kaisar ras dewa dengan senjata penghakiman surgawi. 4 kaisar ras dewa memandang Su Zimo dengan tatapan waspada dan bermusuhan. Mereka tidak memiliki perasaan terhadap Su Zimo. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sungguh tidak pantas bagi Nian Qi untuk tunduk pada Kaisar Bela Diri meskipun menjadi permaisuri dewa dari daratan dewa. Tidak peduli apa, status permaisuri dewa setidaknya harus setara dengan Kaisar Bela Diri. Namun, pada saat itu, ketika Nian Qi kembali ke sisi Su Zimo, aura permaisuri dewa telah lama menghilang, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Dari nada suaranya, alisnya, dan setiap gerakan yang dia lakukan, jelas betapa Nian Qi mengandalkan Su Zimo. 4 kaisar ras dewa mengerutkan kening. Su Zimo juga berbalik dan melihat ke medan perang wilayah utara. Suaranya dingin saat dia berkata perlahan, Kaisar Api Gagak Emas, Kaisar Tanpa Bayangan, Kaisar Mata Seribu, dan Kaisar Darah telah dieksekusi. Makhluk hidup dari 5 ras primordial dan 8 wilayah iblis, dengarkan. Kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Jika kamu bersikeras melawan, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Su Zimo tidak berniat membunuh mereka semua. Di satu sisi, kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Jika mereka terus bertarung, itu akan menjadi bencana bagi 10.000 ras di daratan Tianhuang. Di sisi lain, dia khawatir tentang bahaya laten besar lainnya. Di medan perang wilayah utara, 5 ras primordial menunjukkan tanda-tanda kekalahan setelah Kaisar 5 ras primordial mati satu demi satu. Saat ini, pasukan ras dewa telah bergabung dengan medan perang. Ketika Su Zimo mengatakan itu, pasukan sekutu dari 5 ras primordial langsung runtuh. Makhluk hidup dari 8 wilayah iblis menundukkan kepala mereka. Para ahli dari ras primordial sudah menyerah untuk melawan dan menyerah atau melarikan diri untuk hidup mereka. Kaisar umat manusia akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Setelah pertempuran ini, 5 ras primordial akan benar-benar sunyi dan akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun sepanjang sejarah. Di udara, Nian Qi menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, maafkan aku. Mengapa? Su Zimo bingung dan bertanya secara naluriah. Nian Qi menunjuk ke banyak makhluk ras dewa yang dipenjara di belakangnya.
Bagaimanapun, mereka berasal dari ras dewa. Sebagai permaisuri dewa, tidak mudah bagiku untuk membunuh mereka semua begitu saja. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, dia tidak berniat membunuh mereka semua. Dengan menekan 3 kaisar ras dewa dari daratan Tianhuang tanpa ragu-ragu sebelumnya, Nian Qi telah bertanggung jawab kepada makhluk hidup dari 10.000 ras yang tewas dalam pertempuran ini. Tuan muda, ada tempat lain yang ingin saya kunjungi. Setelah hening sejenak, Nian Qi tiba-tiba berkata, "Ayo pergi, aku akan menemanimu." Meskipun Nian Qi tidak mengatakannya secara eksplisit, Su Zimo sudah menebaknya. Mereka berdua melaju ke barat dengan 4 kaisar ras dewa mengikuti di belakang. Tak lama, mereka berenam tiba di atas reruntuhan Kunlun. 4 kaisar ras dewa memanggil senjata penghakiman surgawi mereka dan mengedarkan ki darah mereka, menyalurkan kekuatan senjata mereka untuk mengukir bagian yang luas di reruntuhan Kunlun. Badai kekuatan surgawi tidak akan terbentuk di bagian ini. Mereka berenam maju dan tiba di lembah pembunuh dewa tak lama. Di kedua sisi lembah pembunuh dewa berdiri 2 mayat tinggi dan ganas dengan aura deras. Bahkan setelah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua mayat itu masih memancarkan aura gemetar dan kekuatan gemuruh. 2 rumah surgawi dari era primordial. Sesampainya di God's-Lying Valley, Nian Qi berlutut di depan 2 Divine House. Dewa Permaisuri, kenapa kamu? Ketika lelaki tua dari ras dewa melihat itu, dia bergegas maju, ingin membantu Nian Qi berdiri. Namun, Nian Qi memelototinya. Mata biru itu dipenuhi dengan kelembutan ketika mereka melihat Su Zimo sebelumnya. Namun, pada saat itu, mata Nian Qi dipenuhi dengan niat membunuh dan otoritas. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang dan dia bergidik, tetap diam. Nian Qi berkata dengan lembut, "Senior, ras dewa melakukan kesalahan besar saat itu dan menyebabkan kalian berdua mati di sini, menderita keluhan abadi. Hari ini, keturunan ras dewa telah tiba. Mohon maafkan kami, senior." Dengan mengatakan itu, Nian Qi berlutut dan bersujud ke 2 rumah surgawi. Lagi dan lagi, setiap kali dia bersujud, mata Nian Qi dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya. "Nian Qi, bangun." Su Zimo tidak tahan dan berkata dengan lembut, "Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh leluhur ras dewa di masa lalu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Anda seharusnya tidak harus menanggung ini." Petik 2. Nian Qi tidak menjawab dan terus bersujud. Tanpa sadar, Night Spirit telah tiba di samping Su Zimo. Saat itu, setelah mengetahui kebenaran perang primordial, meskipun Night Spirit tidak pernah mengatakannya, memang ada simpul yang tidak dapat diselesaikan di hatinya terhadap Nian Qi. Nian Qi bisa merasakannya. Itulah alasan mengapa dia meninggalkan daratan Tianhuang dan Su Zimo tanpa ragu-ragu untuk pergi ke daratan dewa sendirian. Selain ingin membantu Su Zimo, alasan penting lainnya untuk kembalinya Nian Qi adalah untuk menebus dosa ras dewa. Tak lama, dahi Nian Qi berdarah. Lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat mayat dari 2 rumah surgawi, berkata dengan suara yang dalam, "Aku bersumpah atas nama Permaisuri Dewa bahwa selama aku masih hidup, tidak ada anggota klan kita di daratan dewa akan pernah menyerang daratan Tianhuang. Jika sumpah ini dilanggar, aku akan dipukul oleh surga." Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia mengatakan itu, mayat rumah surgawi di kedua sisi lembah pembunuh dewa hancur dan mulai runtuh, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Bintik-bintik cahaya secara bertahap membentuk 2 tabu Divine House. Kedua Divine House memandang Night Spirit dalam-dalam dan menggeram pada Nian Qi sebelum berbalik untuk pergi satu sama lain, menghilang di depan semua orang. Night Spirit berlutut diam-diam dengan air mata di matanya. Su Zimo menghela nafas dengan ekspresi sedih. 2 rumah surgawi dari era primordial prihatin dengan daratan Tianhuang. Meskipun mereka mati, mereka membawa obsesi yang tak ada habisnya dan itulah alasan mengapa mayat mereka berdiri di sini dengan punggung menghadap ke daratan Tianhuang. Sumpah Nian Qi membuat kedua rumah surgawi akhirnya melepaskan obsesi mereka dan meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Nian Qi menerima pengampunan. Ras dewa menerima penebusan. Rumah surgawi menerima pembebasan. Pada saat itu, perseteruan zaman primordial akhirnya menjadi masa lalu dan terselesaikan sepenuhnya. Bab 1735, Kedatangan Penyihir Hitam. Pertempuran yang dipicu oleh 5 ras primordial hampir berakhir. Makhluk hidup dari 8 wilayah iblis menundukkan kepala mereka. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari 5 ras primordial terluka atau mati juga dan benar-benar dikalahkan. Dari 5 kaisar teratas dari ras primordial,
Kaisar Penyihir Neraka adalah satu-satunya yang melarikan diri kembali ke tanah leluhur ras penyihir. Tubuh sejati naga Phoenix mengejar sepanjang jalan, bersiap untuk membunuh bahaya laten ini sepenuhnya. Tanah leluhur ras penyihir sangat menyeramkan di mana-mana dan banyak bangunan terbuat dari tulang putih dan mayat, sangat menakutkan. Di sekitar tanah leluhur ras penyihir adalah sungai hijau gelap yang sangat lengket dan menggelegak. Dari waktu ke waktu, tengkorak akan melayang dari sungai hijau dan menatap tubuh sejati naga Phoenix di udara dengan mata hitam pekatnya, seolah-olah itu hidup. Setelah tubuh sejati naga Phoenix turun, dia sudah merasakan bahwa ada semacam kekuatan kutukan di tanah leluhur ras penyihir yang sangat membatasi roh esensi. Bahkan kesadaran rohnya tidak dapat menyelimuti seluruh tanah leluhur ras penyihir dan tidak dapat memindai wilayah secara penuh. Garis miring. Tubuh sejati naga Phoenix merasakan dan bergumam, sebenarnya ada formasi susunan di sini. Untuk berpikir bahwa akan ada ahli dalam ras penyihir yang mahir dalam formasi susunan. Petik 2. Dia merenung sejenak dan merasakan cacat formasi. Menyaring. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix meningkat dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan aliran lava merah yang mengalir ke sungai hijau gelap di sekitar tanah leluhur. Guyuran. Guyuran. Lava yang menghanguskan menyatu dengan sungai hijau yang lengket dan mengeluarkan serangkaian suara aneh saat asap hijau mengepul. Meskipun api naga Phoenix belum mencapai ranah kekuatan surgawi tertinggi, sebagai api bawaan tabu, kekuatannya luar biasa menakutkan. Serangkaian tangisan tragis bahkan terdengar dari sungai hijau. Saat berikutnya, sosok mengerikan muncul satu demi satu di atas sungai hijau. Mereka melayang dan padat, tak terhitung jumlahnya. Sungai telah melahap jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sumber kekuatan untuk pembentukan ras penyihir adalah sungai hijau ini. Setelah ras penyihir membunuh makhluk hidup dari 10.000 ras, mereka akan menggunakan keterampilan rahasia untuk menangkap jiwa mereka dan membuangnya ke sungai. Mereka akan jatuh ke dalam kutukan abadi, tidak akan pernah bereinkarnasi. Api dari tubuh sejati naga Phoenix akhirnya membebaskan jiwa-jiwa. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan api yang dia keluarkan semakin kuat, menyelimuti seluruh sungai hijau tak lama kemudian. Api mengamuk membakar sungai. Tak lama, kekuatan kutukan di sungai hijau dibakar menjadi abu oleh tubuh sejati naga Phoenix. Pembentukan tanah leluhur ras penyihir juga terhalau. Tanpa batasan apapun, kesadaran roh dari tubuh sejati naga Phoenix dilepaskan dan menyelimuti seluruh tanah leluhur ras penyihir secara instan. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit. Tanah leluhur besar ras penyihir sangat kosong. Bahkan di bawah kesadaran rohnya, dia tidak bisa melihat siapapun dari ras penyihir. Namun, di kedalaman tanah leluhur ras penyihir, ada sebuah lembah yang bahkan kesadaran roh dari tubuh sejati naga Phoenix tidak dapat menyelidikinya. Tanpa ragu, tubuh sejati naga Phoenix mengepakkan sayapnya dan melesat menuju lembah. Tak lama, tubuh sejati naga Phoenix turun ke lembah. Cukup benar, semua penyihir berkumpul di lembah dan setidaknya ada 100.000 dari mereka. Tentu saja, para penyihir itu juga memiliki alam kultivasi yang berbeda. Melihat ke bawah dari udara, orang dapat dengan jelas melihat bahwa tanah lembah dipenuhi dengan jurang raksasa. Jurang terbentuk dari tulang putih dan membentuk cincin. Ratusan ribu penyihir berdiri di atas cincin jurang. Di dalam cincin, ada 8 jurang tambahan yang melewati mereka, memotong ke tengah lembah. Itu adalah platform pengorbanan tulang putih. Seseorang berdiri di atas panggung pengorbanan. Itu adalah kaisar penyihir neraka yang telah melarikan diri dari lembah tulang naga. Terlepas dari kaisar penyihir neraka, ada 4 kaisar ras penyihir yang berdiri di sekitar platform pengorbanan tulang putih. Namun, keempat kaisar ras penyihir sudah tua. Kaisar penyihir neraka berdiri di tengah platform pengorbanan tulang putih dan melambaikan tongkat tulangnya. Dengan 4 kaisar ras penyihir membantunya, dia menjalankan beberapa keterampilan rahasia ras penyihir. Tatapan Dragon Phoenix True Body membeku dan jantungnya berdetak kencang. Ratusan ribu penyihir telah memotong pergelangan tangan mereka dengan garis keturunan ras penyihir yang mengalir melalui mereka. Garis keturunan ras penyihir mengalir perlahan di sepanjang 8 jurang ke platform pengorbanan tulang putih. Kaisar penyihir neraka melantunkan mantra yang tidak jelas. Di bawah bimbingan staf tulangnya, garis keturunan ras penyihir membentuk bola darah hijau tua di atas lembah. Bola darah hijau tua melonjak terus-menerus dan rune menyeramkan terbentuk di permukaannya, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Tubuh sejati naga Phoenix belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan kaisar penyihir neraka melepaskan keterampilan rahasia itu.
Astaga! Tubuh sejati naga Phoenix melintas dan menyerang Kaisar Penyihir Neraka di tengah platform pengorbanan tulang putih dengan kecepatan yang mengejutkan. Bangkit! Jelas bahwa Kaisar Penyihir Neraka telah melihat tubuh sejati naga Phoenix juga. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, tatapan mengejek melintas di matanya saat dia berteriak pelan. Berdengung. Lingkaran tulang putih di sekitar platform pengorbanan tulang putih tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau gelap yang mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. Ledakan. Ada ledakan keras. Tubuh sejati naga Phoenix dikirim terbang oleh sinar cahaya dan sisiknya membusuk dan jatuh. Kekuatan yang dilepaskan oleh platform pengorbanan sangat kuat dan organ-organ tubuh sejati naga Phoenix terguncang keras akibat tabrakan. Hehehe. Kaisar Penyihir Neraka tertawa dengan ekspresi gila. Desolate martial, rasanya tidak enak, kan? Yang terburuk belum datang. Sudah terlambat bagimu untuk menghentikanku. Kamu dan setiap makhluk hidup di daratan Tianhuang, bersiaplah untuk diperbudak oleh ras penyihir. Kaisar Penyihir Neraka memiliki ekspresi mengancam dan tertawa liar. Pada akhirnya, dia sudah histeris. Saat Kaisar Penyihir Neraka berbicara, bola cahaya hijau tua di udara meningkat dan tanda di atasnya bersinar lebih terang. Penyihir hitam, tolong turun ke daratan Tianhuang dan taklukkan 10.000 ras. Kaisar Penyihir Neraka mengangkat kepalanya dan memelototi bola cahaya hijau tua di udara, meraung. Penyihir hitam, tolong turun dan taklukkan 10.000 ras. Lebih dari 10 penyihir berteriak pada saat bersamaan. Pengorbanan. Kaisar Penyihir Neraka berteriak. Segera setelah itu, tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang dimakan oleh bola cahaya hijau tua di udara. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram. Kaisar Penyihir Neraka sudah mati. Untuk melepaskan keterampilan rahasia ras penyihir, Kaisar Penyihir Neraka bahkan mengorbankan hidupnya. Siapa penyihir hitam yang dimaksud oleh Kaisar Penyihir Neraka? Mungkinkah tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang menakutkan dan melihat ke atas secara naluriah? Ledakan. Di udara, bola cahaya hijau tua tiba-tiba meledak dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh cakrawala. Bahkan awan pun diwarnai hijau tua. Kekuatan itu menabrak celah di cakrawala yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah celah yang ditinggalkan oleh keturunan Kaisar Manusia 1000 tahun yang lalu. Bab 1736, Pemusnahan. 1000 tahun yang lalu, pendongeng menggunakan keterampilan rahasia untuk menjatuhkan Kaisar Manusia abadi dan hampir menghabiskan masa hidupnya. Saat ini, keterampilan rahasia ini jelas mirip dengan keterampilan rahasia pendongeng. Selanjutnya, keterampilan rahasia ras penyihir bahkan lebih intens. Tidak hanya kehidupan kaisar top seperti Kaisar Penyihir Neraka yang dikorbankan, itu juga diaktifkan dengan garis keturunan 4 kaisar ras penyihir dan ratusan ribu penyihir. Seorang ahli ras penyihir dari dunia atas akan turun ke daratan Tianhuang. Namun, Su Zimo tidak punya cara untuk menghentikan semuanya. Ini buruk. Ketika pendongeng melihat itu, jantungnya berdetak kencang. Long Ran memiliki ekspresi muram juga. Aku ingin tahu seberapa kuat ahli dunia atas yang dipanggil oleh ras penyihir. Namun, tidak peduli apa, ahli manapun yang turun dari dunia atas harus membayar harga yang mahal. Petik 2. Belum tentu. Garis miring. Pendongeng menghela nafas dengan ekspresi khawatir. Sebagai penjaga istana dari Istana Kaisar Manusia, dia secara alami tahu bahwa daratan Tianhuang saat ini memiliki ketidaksempurnaan di surga dan bumi dengan hukum yang kacau. Setelah 1000 tahun, hukum dunia ini bahkan mungkin tidak mempengaruhi para ahli dari dunia atas. Jika itu masalahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Makhluk hidup dari 10.000 ras di daratan Tianhuang mungkin akan hancur. Saat itu, alam kultivasi Kaisar Manusia abadi jatuh terus-menerus dan dia terluka parah, hanya menyisakan roh esensinya. Dengan bantuan tubuh sejati teratai hijau Su Zimo, dia bahkan bisa membunuh kaisar papan atas seperti Kaisar Dewa Surgawi. Jika seorang ahli ras penyihir bisa turun dari dunia atas tanpa perubahan apapun pada ranah kultivasinya, tidak ada yang bisa bertahan melawan serangannya. Ledakan, ledakan, ledakan keras terdengar dari langit. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau gelap turun dari celah di cakrawala dan menabrak tanah benua tengah. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di tempat melawan sinar cahaya hijau tua. Segera setelah itu, tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, 7 sosok turun perlahan. 7 sosok itu mengenakan pakaian aneh. Berbeda dengan para penyihir dari daratan Tianhuang, mereka terlihat lebih tua. Namun,
Ketujuh sosok itu juga memiliki sepasang mata hijau tua yang terlihat sangat aneh, seperti mata iblis. Yang lebih menakutkan adalah ketika ketujuh sosok itu turun dengan kekuatan yang luar biasa, makhluk hidup dari 10.000 ras merasakan bahaya. Bahkan Kaisar Daratan Tianhuang tidak dapat mengerahkan perlawanan apapun terhadap kekuatan itu, apalagi para pembudidaya biasa. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram saat dia melihat ketujuh sosok itu. Apakah mereka ahli dari dunia atas? Yang mana penyihir hitam? Atau, apakah penyihir hitam tidak mengacu pada satu orang, tetapi sesuatu yang lain? 7 ahli ras penyihir dari dunia atas turun perlahan dan kekosongan di sekitar mereka masing-masing runtuh terus-menerus. Dunia ini tidak bisa menahan kekuatan 7 ahli ras penyihir. Yang lebih menakutkan adalah 7 penyihir dari dunia atas tidak terpengaruh atau terpengaruh oleh hukum apapun setelah tiba di daratan Tianhuang. Apa yang dikhawatirkan Kaisar Manusia Abadi saat itu akhirnya terjadi. Langit dan bumi memiliki ketidaksempurnaan dan hukum tidak lengkap. Kaisar penyihir neraka memanggil keterampilan rahasianya dan memanggil ahli ras penyihir dari dunia atas yang bisa turun tanpa penurunan di alam kultivasi mereka. Di antara 7 ahli ras penyihir dari dunia atas, seorang lelaki tua dari ras penyihir bergumam pelan, kami di sini. Daratan ini adalah cabai kecil. Haha, makhluk hidup di cabai kecil ini sangat lemah. Penyihir lain yang sedikit lebih muda menyeringai penuh semangat dan melepaskan kesadaran rohnya untuk berpatroli di daratan Tianhuang dengan berani. Penatua Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Wanita penyihir lain bertanya, apakah benar-benar ada harta langka di cabai kecil ini? Itu sudah pasti. Orang tua dari ras penyihir dunia atas mengangguk. Meskipun Ciliokosem kecil ini lemah, ini masih dunianya sendiri. Bukan tidak mungkin harta karun ada di sini. Beberapa penyihir dari dunia atas berbicara dengan santai tanpa menyembunyikan suara dan niat mereka, mereka sama sekali tidak menganggap serius 10.000 ras daratan Tianhuang. Atau lebih tepatnya, di mata 7 penyihir dunia atas, semua makhluk hidup di daratan Tianhuang adalah semut. Bahkan Kaisar hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Su Zimo diam-diam khawatir. Penatua Feng tidak salah. Paling tidak, lotus hijau penciptaan adalah harta karun dari dunia atas. Seni pedang pembunuh surga dan seni pedang pembunuh bumi tampaknya juga berasal dari dunia atas. Hanya itu yang Su Zimo ketahui, mungkin ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Penatua Feng melanjutkan, jika ada harta karun yang muncul di dunia atas, para ahli yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berjuang untuk mereka dan menyebabkan pertumpahan darah. Namun, selama kita bisa turun di dunia yang lebih rendah ini, kita bisa mengambil semua harta karun. Tidak ada kekuatan di dunia bawah yang bisa mengancam kita. Tapi harta apa yang bisa ada di dunia bawah ini? Penyihir muda lainnya bertanya, roh ki dalam cabai kecil ini tipis dan terlalu berbeda dari ki surga dan bumi esens di dunia atas. Hehe, Penatua Feng tertawa. Tentu saja, tidak mungkin harta sejati bisa lahir di dunia bawah ini. Namun, ada kemungkinan besar harta dunia atas jatuh ke dunia bawah. Legenda mengatakan bahwa satu-satunya penciptaan teratai hijau di dunia hilang di dunia yang lebih rendah. Siapapun yang mendapatkan teratai hijau penciptaan itu dan memeliharanya hingga kelas 12 pasti akan melonjak. Bahkan biji teratai dari penciptaan teratai hijau dapat meningkatkan umur seseorang berkali-kali setelah disempurnakan menjadi obat. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Tidak perlu terburu-buru. Hukum langit dan bumi di sini tidak lengkap. Kita masih bisa tinggal selama beberapa hari lagi. Penatua Feng menambahkan, 1000 tahun yang lalu, Kaisar Manusia Abadi turun dan kembali ke dunia atas tidak lama kemudian karena pembatasan hukum. Tapi sekarang 7 penyihir telah tiba di daratan Tianhuang, tidak hanya alam kultivasi mereka tidak berkurang, mereka bahkan bisa tinggal selama beberapa hari. Apakah sesuatu terjadi pada ras penyihir sehingga mereka harus membuat kita khawatir? Tatapan Penatua Feng beralih ke tanah leluhur ras penyihir saat dia berkata perlahan. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu dipenuhi dengan otoritas dan menyebar ke setiap sudut daratan Tianhuang. 4 kaisar ras penyihir bergegas mendekat dan berlutut. Dengan ekspresi hormat, mereka berkata dengan suara yang dalam, ras penyihir dalam bahaya dimusnahkan. Penyihir hitam, tolong bunuh musuh besar kita. Oh, Penatua Feng mengangkat alisnya sedikit. Bahkan di dunia atas, ras penyihir kita dianggap sebagai ras yang kuat. Memikirkan bahwa kita akan berisiko dimusnahkan dalam cabai kecil ini. Musuh hebat macam apa yang berani mencoba dan memusnahkan ras penyihir? Tiba-tiba, suara Penatua Feng berubah dalam dan dingin dengan niat yang mengerikan. Ini adalah tabu naga Phoenix.
Seorang kaisar ras penyihir berbalik dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke tubuh sejati naga Phoenix di atas tanah leluhur ras penyihir, berteriak, "Itu dia." Oh, kilatan gelap melintas di mata Penatua Feng saat dia berkata dengan terkejut, memikirkan bahwa binatang iblis seperti itu akan lahir di cabai kecil ini. Betapa langkanya. Selain naga Phoenix, ada juga tabu Divine Hall. Kaisar penyihir neraka lainnya melanjutkan, "Ngomong-ngomong, lotus hijau penciptaan yang kamu sebutkan sebelumnya adalah salah satu tubuh asli naga Phoenix." Saat menyebutkan lotus hijau penciptaan, mata Penatua Feng dan 3 penyihir lainnya bersinar terang. Bab 1737, satu-satunya jalan keluar. Penciptaan teratai hijau. Penatua Feng mengulurkan telapak tangannya dan meraih tetua penyihir melalui kehampaan, bertanya dengan tegas, "Apakah Anda berbicara tentang lotus hijau penciptaan?" Ya, suara ras kaisar penyihir bergetar. Dia benar-benar tidak berdaya melawan telapak Elder Feng. Di mana penciptaan teratai hijau? Penatua Feng mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa dengan tubuh asli yang Anda sebutkan sebelumnya? Cepat dan katakan yang sebenarnya." Gelar Dao Dragon Phoenix adalah Desolate Martial dan dia adalah Martial Emperor dari Tianhuang Mainland. Dia hampir menjadi orang terkuat. Kaisar bela diri memiliki tubuh sejati lainnya. Saya mendengar bahwa secara kebetulan yang aneh, dia menyatu dengan penciptaan teratai hijau dan menjadi tubuh sejati teratai hijau. Kaisar ras penyihir berkata dengan tergesa-gesa. Teknik cloning. Garis miring. Penyihir lain dari dunia atas sedikit mengernyit. Dia menyatukan dagingnya dengan lotus hijau penciptaan untuk menciptakan teratai hijau penciptaan humanoid. Ras kaisar penyihir mengangguk berulang kali. Betul sekali. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau dari Kaisar bela diri telah tumbuh ke puncak kelas 8 dan sangat kuat. Tubuhnya dapat mengambil harta dharma. Puncak kelas 8. Mata Penatua Feng berbinar ketika dia mendengar itu. Hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa. Kerutan di wajahnya bertumpuk saat dia berteriak, "Surga benar-benar berpihak padaku. Ini adalah kekayaan tertinggi." Petik 2. Selamat, Penatua Feng. 6 penyihir muda di samping memberi selamat dengan tergesa-gesa dengan rasa iri di mata mereka. Siapa yang tidak tergoda oleh harta seperti lotus hijau penciptaan? Penatua Feng berkata dengan penuh semangat, "Jika saya bisa mendapatkan lotus hijau penciptaan, umur saya akan diperpanjang dan saya pasti akan dapat maju melalui langkah paling kritis itu." Selamat. 4 kaisar ras penyihir bergema dengan tergesa-gesa. Di mana lotus hijau penciptaan humanoid? Penatua Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Ini. Keempat kaisar ras penyihir saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka telah menyiapkan metode pengorbanan di tanah leluhur ras penyihir dan tidak tahu bahwa tubuh sejati teratai hijau, Nian Qi dan yang lainnya berada di reruntuhan Kunlun. Berdiri bersama dengan Nian Qi dan makhluk ras dewa lainnya, Suzimo tidak mengedarkan ki darahnya dan para ahli ras penyihir dari dunia atas secara alami tidak memperhatikannya. Kalian tidak tahu. Penatua Feng mengerutkan kening. Teratai hijau penciptaan itu adalah tubuh sejati dari tabu naga Phoenix. Selama kita menangkapnya, kita akan dapat mengetahui lokasi tubuh sejati teratai hijau. Seorang kaisar ras penyihir menunjuk ke tubuh sejati naga Phoenix dan berkata dengan tergesa-gesa. Swoosh, swoosh, swoosh. Tatapan 7 ahli ras penyihir dari dunia atas mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. Meskipun jarak mereka jutaan kilometer, tatapan itu tampaknya mampu menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan mendarat di atasnya, menusuknya dengan rasa sakit yang tumpul. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri di udara dan ki darahnya melonjak. Dia menyipitkan matanya dan menatap 7 ahli ras penyihir dunia atas tanpa mundur. Bukannya dia tidak ingin mundur. Itu karena tidak ada jalan keluar. Hehe, Penatua Feng tertawa dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menghadap tubuh sejati naga Phoenix dari jarak 1 juta kilometer. Tiba-tiba, ruang di sekitar tubuh sejati naga Phoenix runtuh dan telapak tangan hijau tua raksasa muncul di kehampaan, mencengkeram tubuhnya dengan erat. Kekuatan surgawi 6 gading. Tubuh sejati naga Phoenix segera melepaskan kekuatan suci tertinggi. 6 gading gajah putih giok putih menonjol dari punggungnya perlahan dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mendominasi saat ki darahnya melonjak. Tubuh sejati naga Phoenix telah menyalurkan kekuatan di tubuhnya hingga batasnya. Meski begitu, dia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan hijau tua itu. Kekuatannya tampak begitu tidak signifikan terhadap telapak tangan itu. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras,
Tabung naga Phoenix yang hampir mencapai puncak daratan Tianhuang ditangkap oleh tangan hijau tua dan ditarik ke arah Penatua Feng. Perbedaannya terlalu besar. Itu adalah dunia yang terpisah. Reruntuhan Kunlun. Ekspresi Suzimo berubah sangat mengerikan. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kembali ketika Kaisar Manusia Abadi turun, ranah kultivasinya jatuh dan dia hanya tersisa dengan roh esensi yang terluka parah. Pada saat itu, Kaisar dari ras primordial masih bisa melawannya. Tapi sekarang 7 penyihir dari dunia atas telah turun dan alam kultivasi mereka tidak berubah. Tubuh sejati naga Phoenix tidak berdaya melawan kekuatan dunia atas yang tidak diketahui ini. Ini adalah jebakan yang tak terpecahkan. Masih belum ada berita dari tubuh utama Martial Dao. Bahkan jika tubuh utama Martial Dao dapat merasakan sesuatu dan keluar dari pengasingan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan kekuatan itu. Perbedaannya seperti seorang manusia yang menghadapi Kaisar Daratan Tianhuang. Night Spirit bergerak dan ingin merobek ruang untuk membantu tubuh sejati naga Phoenix. Jangan pergi. Su Zimo menghentikannya dengan tergesa-gesa. Bahkan jika Night Spirit pergi, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Yang mulia, ayo cepat pergi. Orang tua dari ras dewa berbisik, di sini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa berlama-lama. 3 kaisar ras dewa lainnya juga mengangguk. Untungnya, Nian Qi memberi hormat kepada mayat Divine Hou dan mereka juga tiba di reruntuhan Kunlun. Mereka sangat dekat dengan Gua Pelangi dan bisa mencapai yang terakhir dalam sekejap mata untuk melarikan diri dari tempat ini kembali ke daratan dewa. Jika mereka masih berada di benua tengah atau wilayah utara, mereka mungkin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi. Tuan muda, pergilah bersamaku sebelum mereka memperhatikanmu. Dengan ekspresi khawatir, Nian Qi mengirim transmisi suara ke Suzimo secara diam-diam, ikuti aku ke daratan dewa. Hukum dari daratan dewa sempurna dan para penyihir dari dunia atas ini juga tidak bisa menerobos masuk. Tuan muda, itu satu-satunya jalan keluar kita. Suzimo mengatupkan bibirnya erat-erat dan tetap diam, hanya melihat tubuh sejati naga Phoenix dari jauh. Nian Qi tahu niat Suzimo dan melanjutkan, Tuan muda, saya tahu Anda tidak tahan. Namun, tubuh sejati naga Phoenix telah ditangkap dan tidak dapat diselamatkan lagi. Anda hanya bisa mengabaikannya. Petik 2. Jika kamu tinggal di sini, tubuh sejati teratai hijau ini akan ditangkap oleh mereka cepat atau lambat. Pada saat itu, kedua tubuh yang sebenarnya akan jatuh ke tangan mereka. Tuan muda, berhentilah ragu dan ikuti aku. Nian Qi mendesak dengan cemas. Bagaimana mungkin Suzimo tidak tahu bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah pergi ke daratan dewa. Namun, tubuh sejati naga Phoenix bukan hanya tubuh sejati baginya. Tubuh sejati itu membawa segala sesuatu tentang Dai Yue. Baginya, itu adalah bentuk rezeki mental. Selanjutnya, turunnya 7 penyihir dunia atas pasti akan menyebabkan malapetaka bagi makhluk hidup di daratan Tianhuang. Manusia yang tak terhitung jumlahnya akan mati dalam bencana ini. Pendongeng, Little Fatih, Lin Xuanji, Monyet dan saudara-saudaranya yang lain, Ethereal Peak, 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha. Semua teman lamanya dan yang lainnya mungkin akan berubah menjadi abu dan reruntuhan. Sebagai kaisar bela diri dan kaisar manusia dari generasi ini, Suzimo pernah mendirikan Dao bela diri dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu untuk meninggalkan semua orang dan pergi sendirian? Nian Qi, pergi dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah jeda singkat, Su Zimo melanjutkan, roh malam, tinggalkan tempat ini bersama Nian Qi juga. Tuan muda, Nian Qi memanggil dengan lembut tetapi tidak pergi. Dia juga bisa menebak bahwa Su Zimo tidak berniat pergi dan itulah alasan mengapa dia ingin dia dan Night Spirit pergi lebih dulu. Aku tidak pergi. Night Spirit berkata perlahan. Ras Divine Hou lahir untuk melindungi daratan Tianhuang. Selanjutnya, saudara-saudaranya semua ada di sini.